Belakangan sosok Muhaimin Iskandar kerap tampil mengejutkan. Keputusannya membelot dari koalisi pengusung Prabowo Subianto untuk menjadi bacawa pres Anies Baswedan membuat koalisi perubahan goyang. Hingga pemeriksaan di KPK juga menarik perhatian. Sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya tak? Bakal cawapres pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar belakangan jadi sorotan. 5 hari usai deklarasi sebagai bacawa pres, Muhaimin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik KPK mencecar Muhaimin sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di luar negeri. Kasus ini terjadi saat Muhaimin masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini mendapat surat panggilan KPK 2 hari sebelum deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Menurut KPK, meski kasus terjadi 2012 silam, namun laporan baru diterima dan diproses tahun 2022 atau sebelum hiruk-pikuk politik saat ini. Di 18 Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan, artinya sudah ada proses penyidikan, gitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Kami ini KPK, lembaga penegak hukum. Dalam bidang penindakan, tentu politik bukan wilayah kami. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, di antaranya 2 mantan bawahan Muhaimin dan 1 pihak swasta. Sebelumnya, Sabtu 2 September 2023, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan baca pres dan bacawa pres pertama yang mendeklarasikan diri secara resmi. Deklarasi digelar di Surabaya, Jawa Timur tanpa dihadiri Partai Keadilan Sejahtera, salah satu parpol yang sebelumnya santer mendukung pencapresan Anies Baswedan. Deklarasi hanya dihadiri pengurus 2 parpol koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem dan PKB. Sore di hari yang sama, PKS menggelar konferensi pers di Jakarta. PKS menghormati keputusan Nasdem menjodohkan Anies dengan Muhaimin. Namun PKS masih akan menggodok nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres di forum Majelis Syuro. PKS juga menyayangkan